Oke, kembali lagi di channelnya Brother kita. Seperti biasanya, alangkah indahnya, alangkah baiknya sebelum kita memulai konten kita cari tahu dulu apa penyebabnya. Yes. Jadi malam ini gua bakal reaction satu video lagi. Ya kan, seperti video yang kemarin guys, berhubungan tentang wilayah tempat gua tinggal brother. Jadi alangkah baiknya, alangkah bagusnya kita mengenal dulu beberapa kota, beberapa daerah yang tempat gua tinggal ini. Gue rekomendasikan kalian semua nonton video ini, jangan kalian skip karena kita bakal lihat beberapa keindahan alam yang ada di tempat gua tinggal ini cuy. Oke, next bagaimana keseruan videonya. Terus saja merekomendasikan seperti yang video-video sebelumnya, dia merekomendasikan bahwasanya kita harus nonton videonya brother. Apa keseruan videonya, kita lihat aja. Kita lihat keseruan tentang wisata alam, bahkan kota-kota dan keindahan yang ada di tempat gua tinggal ini cuy. Yang mau tahu keseruannya dan yang belum tahu di mana tempatnya, kalian bisa tanya gua di Instagram, nanti linknya gua taruh di deskripsi. Dan yang mau video originalnya juga linknya gua buat di deskripsi. Oke, langsung saja kita lihat keseruan videonya. Tonton terus sampai habis, no skip brother. Oke, semoga channel ini terus berkembang tanpa kalian semua. Kita akan bisa berkembang sampai seperti sekarang ini brother. Jangan lupa kalian subscribe channel ini, jangan lupa kalian like, comment, dan tentunya kalian share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Oke, lanjut next videonya. Bye bye. Aceh atau yang dikenal dengan Serambi Mekah merupakan sebuah provinsi di Indonesia. Aceh terletak di ujung utara Pulau Sumatera dan merupakan provinsi paling barat di Indonesia. Provinsi Aceh memiliki banyak sekali potensi, dari potensi alam, wisata, budaya, sumber daya manusia sampai sejarahnya yang sangat panjang dan brilian. Dahulunya Aceh merupakan negara sendiri yang bergabung dengan Kesultanan Turki Utsmani, dan hingga kini brother, dahulunya Aceh adalah negara sendiri brother, dan bergabung dengan kerajaan ini tadi brother. masih terjalin kedekatan antara kedua wilayah. Ada 23 kabupaten kota di Aceh dengan ibu kotanya Banda Aceh. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk mengetahui 7 kabupaten kota terindah di Aceh dan juga sejarah singkatnya. Kabupaten ini menjadi wilayah otonom sejak 12 Oktober tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Utara. Kabupaten Biren dalam catatan sejarah dikenal sebagai daerah Jempa. Dahulu Jempa merupakan sebuah kerajaan kecil di Aceh. Dalam kisah Raja Jempa, kerajaan Jempa terletak di Desa Blangsepeng, Kecamatan Jempa, Kabupaten Biren. Kabupaten ini terkenal dengan julukan Kota Juangga. Namun sempat menjadi salah satu basis utama gerakan Aceh Merdeka. Semenjak berlakukannya darurat militer sejak bulan Mei 2003, situasi di kabupaten ini berangsur-angsur mulai kembali normal, meski belum sepenuhnya. Kabupaten Biren juga terkenal di bidang kulinernya, diantaranya kocok gludok Gandapura, rujak manis dan bakso gatok Kutabelang, sate matang Pesangan, usi ite, dan Nagasari. Jadi, jangan lupa kalau ke Aceh singgah ke Biren ya. Jadi di Biren ini brother adalah tempat basis pertahanannya gerakan Aceh Merdeka. Jadi Biren ini tempat wisata lokalnya yang tadi disebutkan, bahkan makanan khasnya seperti gusite ataupun sate matang dan apa tadi yang disebutkan brother, gua yang tadi lah nama Nagasaria dan lain-lainnya. Ini dan next selanjutnya. Kabupaten Aceh Selatan pada tanggal 10 April 2002 resmi menjadi 3 kabupaten, yaitu Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Aceh Singkil, dan Kabupaten Aceh Selatan. Tapak Tuan atau Kota Naga, kota yang terletak di ujung barat daya Provinsi Aceh, tepatnya di Kabupaten Aceh Selatan. Salah satu kota yang memiliki berbagai ragam objek wisata dan legenda. Kabupaten Aceh Selatan memiliki suku asli, yaitu suku Aceh sebesar 60%, suku Anujame 30%, dan suku Flus 10%. Suku Anujame merupakan para perantau Minangkabau yang telah bermukim di sana sejak abad ke-15. Walaupun sudah tidak lagi menggunakan sistem adat matrilineal,
kolonial, namun mereka masih menggunakan bahasa Minangkabau, dialek Aceh, yaitu dikenal dengan bahasa Anijame dalam percakapan sehari-hari. Jadi Tapak Tuan ini beraneka macam itunya. Mereka di sana nggak 100% orang Aceh, bahkan ada berapa puluh persen seperti suku Jame, suku-suku lainnya, dan banyak lagi ragamnya. Jadi nggak semuanya itu suku Aceh, cuman bahasa daerahnya mereka memakai bahasa Jame dengan dialog Aceh. Oke, kita lihat selanjutnya. Teluk Semawe adalah daerah pesisir utara Aceh yang ramai dengan berbagai aktivitas. Kota tersebut juga memiliki nilai sejarah dan peran yang cukup penting bagi Aceh. Kota ini berada persis di tengah-tengah jalur timur Sumatera, berada di antara Banda Aceh dan Medan, sehingga kota ini merupakan jalur vital distribusi dan perdagangan di Aceh. Secara etimologi, Teluk Semawe berasal dari kata lo dan Semawe. Dalam bahasa Aceh, lo dapat berarti dalam, teluk, palung laut, dan Semawe bermaksud air yang berputar-putar atau pusat mata air pada laut sepanjang lepas pantai Banda Sakti dan sekitarnya. Keberadaan kawasan ini tidak lepas dari kemunculan kerajaan Samudra Pasai sekitar abad ke-13. Kemudian kawasan ini menjadi bagian dari kedaulatan Kesultanan Aceh sejak tahun 1524. Teluk Semawe memiliki keindahan yang luar biasa. Buat kamu, kapan main Teluk Semawe? Keren. Insya Allah gua bakal main. Simelu berada kurang lebih 150 km dari lepas pantai barat Aceh. Kabupaten Simelu berdiri tegar di Samudra Indonesia. Kabupaten Simelu merupakan pemekaran dari Kabupaten Aceh Barat sejak tahun 1999. Ibu kota Kabupaten Simelu adalah Sinabang. Kalau diucapkan dengan logat daerah adalah Sinavang, yang berasal dari legenda Navang. Navang adalah si pembuat garam masa dulu daerah Babang, yaitu berada di pintu masuk Teluk Sinabang. Dulunya Navang membuat garam dengan bentuk air laut yang masuk ke pantai Babang, kemudian dikeringkan lalu menjadilah garam. Karena posisi geografisnya yang terisolasi dari Pulau Sumatera, hiruk-pikuk konflik di Aceh daratan tidak pernah berimbas di kawasan ini. Bahkan tidak ada pergerakan di kawasan kepulauan ini. Simelu dikenal dengan keindahan alam seperti pantai, objek surfing, mancing, dan diving yang dikenal di dunia. Simelu menawarkan keindahan Aceh yang tak biasa. Keindahan Pulau Simelu hanya dapat dirasakan jika berkunjung langsung ke sana. Simelu di Provinsi Aceh tergolong salah satu pulau yang cukup mungil. Bahkan pulau ini pula dianggap berbahaya karena kerap diguncang gempa. Namun keindahan alamnya begitu menggoda para pelancong sehingga wisatawan mancanegara pun datang ke pulau tersebut untuk menikmati panoramanya. Jadi Simelu ini berbanding terbalik dengan Birun. Kalau Birun itu tempat basis pertahanan yang Gerakan Aceh Merdeka. Kalau Simelu ini tak pernah dijelajahin sama Gerakan Aceh Merdeka. Jadi cukup aman ya guys. Bagi gue cukup aman. Takengon. Takengon. Kota Takengon sebuah negeri di atas awan. Kota Takengon adalah ibu kota Kabupaten Aceh Tengah. Kota ini sangat terkenal dengan letak geografisnya yang tinggi. Karena itu, Takengon disebut dengan negeri di atas awan. Dengan letaknya yang tinggi, yaitu sekitar 1.200 meter di atas laut, membuat suhu udara di kota Takengon menjadi sejuk. Di sekitar daerah di kota atas langit ini terdapat beberapa objek wisata seperti Danau Laut Tawar, Pantan Terong, dan Gua Putri Bukes. Takengon juga dikenal sebagai kota kopi karena masyarakatnya rata-rata adalah seorang petani kopi, dan kopi Gayo sudah menyeluruh ke seluruh dunia karena rasa dan aromanya yang khas, dan oleh sebab itulah Gayo sangat dikenal oleh dunia. Takengon berasal dari bahasa Aceh yaitu tikungan, yang artinya kelokan. Karena untuk menuju ke kota ini harus melewati rute tanjakan perbukitan dan lereng-lereng. Sebagian besar penduduknya berasal dari suku Gayo. Selain itu terdapat pula suku-suku lainnya seperti suku Aceh, suku Jawa, suku Minang, suku Batak, suku Tionghoa. Jadi ada 9% masyarakat Aceh Tengah beragama Islam. Pada umumnya, orang Gayo dikenal dari sifat mereka yang sangat menentang segala bentuk penjajahan. Daerah ini dikenal sebagai kawasan yang sangat menentang pemerintahan kolonial Belanda. Masyarakat Gayo adalah penganut Islam yang kuat.
Suku Gayo menggunakan bahasa yang disebut bahasa Gayo. Jika berada di kota Takengon, indera penglihatan kita akan dimanjakan dengan indahnya pemandangan alam yang luar biasa. Pemandangan indah dan kayanya alam Nusantara. Kita akan melihat danau Laut Tawar yang begitu luas dan hampir tampak seluruh permukaannya, serta dikelilingi oleh bukit-bukit yang menjadikan view kita seperti sebuah cawan berisikan air. Juga tidak kalah kerennya, bangunan-bangunan rumah di sekitar danau terlihat seperti sebuah dermaga yang sangat luas. Nomor 2, Sabang. Siapa sih yang nggak tahu Sabang? Berada di kepulauan seberang utara Pulau Sumatera dengan Pulau W sebagai pulau terbesar, kota Sabang merupakan zona ekonomi bebas Indonesia. Ia sering disebut sebagai titik paling utara Indonesia, tepatnya di Pulau Rondo. Sabang berbatasan langsung dengan 3 negara, yaitu Malaysia, Thailand, dan India. Sabang juga merupakan sebuah daerah yang sangat unik bagi Indonesia. Hanya di sini terdapat Tugu 0 km yang merupakan cikal bakal istilah dari Sabang sampai Merauke. Kota Sabang sebelum Perang Dunia Kedua adalah kota pelabuhan terpenting dibandingkan Temase atau Singapura. Sabang telah dikenal luas sebagai pelabuhan alam bernama College Station oleh pemerintah kolonial Belanda sejak tahun 1881. Perang Dunia Kedua ikut mempengaruhi kondisi Sabang. Pada tahun 1942, Sabang diduduki pasukan Jepang, kemudian dibom pesawat sekutu dan mengalami kerusakan fisik hingga kemudian terpaksa ditutup. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Sabang juga menjadi pusat pertahanan Angkatan Laut Republik Indonesia Serikat. Keren kan? Nah, pesona Sabang menawarkan kelokan garis pantai yang indah, air laut nan biru dan bersih, serta pepohonan nan hijau. Akan tetapi, bukan wisata Bali saja yang ditemukan di Sabang. Ada gunung, danau, pantai, laut, serta hutannya yang masih alami dan terjaga menunggu dikunjungi. Belum lagi interaksi Anda dengan masyarakat setempat akan memberikan pengalaman yang berkesan. Sudah pasti dong keindahan Banda Aceh tidak diragukan lagi. Secara Banda Aceh merupakan ibu kotanya Aceh. Banda Aceh menjadi pusat kegiatan ekonomi politik, sosial, dan budaya. Kota Banda Aceh juga merupakan kota Islam yang paling tua di Asia Tenggara, di mana kota Banda Aceh merupakan ibu kota dari Kesultanan Aceh. Banda Aceh sebagai ibu kota Kesultanan Aceh Darussalam berdiri pada abad ke-14. Kesultanan Aceh Darussalam dibangun di atas puing-puing kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha yang pernah ada sebelumnya, seperti Kerajaan Indrapurba, Kerajaan Indrapurwa, Kerajaan Indrapatra, dan juga Kerajaan Indrapura atau dikenal Indrapuri. Banda Aceh, kota yang memiliki semboyan Pemulia Jame adat Gedanyo, dan juga ibu kota dari Provinsi Aceh ini pernah luluh lantak dihantam musibah tsunami pada tahun 2004. Hampir setengah penduduknya hilang. Geliat ekonomi lumpuh di kota ini. Namun, jika ingin mengunjungi kota ini sekarang, semuanya telah berubah. Banda Aceh telah bangkit dari keterpurukan menjadi kota yang maju. Namun, kita masih melihat sisa-sisa peninggalan tsunami saat berkunjung ke kota ini. Kota ini menawarkan konsep wisata religi bagi Anda yang ingin berkunjung berlibur ke Banda Aceh. Nah, itulah 7 kabupaten kota terindah di Aceh, lihat dari atas langit dan juga sejarah singkatnya. Jadi itulah 7 kota yang ada di daerah tempat gua tinggal. Dan alangkah indahnya, alangkah baiknya gue memperkenalkan dulu kepada kalian semua beberapa kota yang ada di sini, yang ada 23 kabupaten tadi, ya kan? Dan setelah gue memperkenalkan ini, baru kita mereaction tentang karya-karya anak bangsa kita. Oke guys, sekian video dari gue. Jangan lupa kalian terus dukung channel ini dengan cara kalian subscribe, like, comment, dan tentunya kalian share video ini ke seluruh media sosial dan juga jangan lupa loncengnya, notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari gue guys. Oke, thanks for watching, bye bye.